Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk menjadi yang terhebat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Materi termokimia ini sering keluar baik di ujian sekolah maupun di UTBK. Tetapi jangan panik, materi ini sangat mudah loh. Yuk kita ikuti video pembelajarannya. Termokimia. Termo itu dari kata panas. Termo itu artinya panas. Jadi kalau termokimia yaitu ilmu yang mempelajari tentang panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam termokimia terdapat sistem dan lingkungan. Sistem itu apa? Sistem merupakan bagian alam semesta yang sedang kita bicarakan. Misalnya yaitu reaksi yang terjadi dalam suatu gelas kimia atau dalam labu alas bulat, labu ukur. Kemudian di dalam labu ukur itu merupakan suatu sistem, dan di luar labu ukur itu merupakan suatu lingkungan. Contohnya misalnya gambar berikut. Jadi ada labu, kemudian di dalamnya terdapat suatu air panas misalnya. Cara mudahnya, air panas di dalam labu itu merupakan suatu sistem. Kemudian di luar labu itu adalah suatu lingkungan. Jadi di lingkungan itu bisa merupakan tangan kita yang saat menyentuh labu tersebut dan juga udara-udara yang ada di sekitar labu. Dalam sistem dan lingkungan terjadi transfer energi, yang mana lingkungan akan memberikan kerja kepada sistem, dan sistem juga sebaliknya akan memberikan kerja kepada lingkungan. Selain kerja, juga terdapat kalor yang akan diberikan dari sistem ke lingkungan, kemudian sebaliknya juga dari lingkungan ke sistem. Kalor yang telah diberikan tadi atau yang dilepaskan dalam suatu reaksi kimia dalam tekanan tetap disebut sebagai entalpi atau disimbolkan dengan delta H. Dalam sistem terdapat berbagai jenis, yaitu yang pertama sistem terbuka. Sistem terbuka ini yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Sistem yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem yang tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi maupun kalor. Contohnya seperti pada gambar berikut yang tidak ada tutupnya. Jadi misalnya dia dalam suhu panas, uapnya akan keluar. Kemudian gambar yang kedua ini adalah suatu tabung yang dia tertutup. Saat dia tertutup, dia tidak akan terjadi perpindahan materi. Uapnya itu dia tidak akan keluar, tetapi terdapat perpindahan kalor. Kalornya yaitu berupa panas yang ada di gelas itu tadi. Saat kita menyentuh pasti akan terasa panas. Yang ketiga yaitu gambar dari sistem terisolasi. Dia selain tabung gelas yang ditutup, kemudian dia juga terisolasi. Jadi dia selain tertutup, yang mana materinya dia tidak akan keluar, kemudian dia terisolasi itu sehingga dia kalornya tidak akan keluar. Demikianlah penjelasan mengenai termokimia bagian pertama. Mudah kan? Nah, kalau kalian belum paham atau ada masih yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di komentar bagian mana yang belum paham. Dan jangan lupa terus ikuti channel saya Farihatul Ummah dengan klik tombol subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.